Bagaimana untuk menghilangkan kantuk Pak Ustaz? Tidur. Oh, bayar. Asal mengantuk tidur. Asal saya mengantuk, tidur. 15 menit pun jadilah. Jangan dipaksakan. Wa atizi hatin haqqahu. Itu hak dia. Perutmu mau makan, kasih dia makan. Matamu mau tidur, kasih dia tidur. Orang yang tak memberi haknya zalim. Tapi Pak Ustaz udah tidur banyak, mengantuk juga. Berarti penyakitan. Cacingan berarti. Makan kombantrin 3 kali sehari. Waktu itu jam 4.45, sedangkan azan 5.10 di Aceh. Jadi mereka berhubungan suami istri. Mohon maaf, karena di hotel tak dengar suara azan. Dan sudah jam 50. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Apakah mereka terkena kafarat? Aku pula tak tahu jam. Jangan ini pula-pula tak tahu aja. Misalnya, pula-pula tak tahu bertanya ke saya. Mencari pembenaran ini. Jam sekarang tak ada alasan. HP sampai 3 biji. Jam. Apalagi sekarang smartphone. Saya pergi ke Banjarmasin, langsung jam saya berubah mengikut waktu Banjarmasin. Jam rumah, jam Banjarmasin. Punya pakai smartphone orang bonga. HP-nya smart, cerdas. Bayar kafarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Apakah boleh berdoa sangat lama pada saat sujud terakhir sebelum tasyahud akhir? Soalnya saya melihat ada jamaah sujudnya lama kali. Bahkan pada saat imam sudah assalamualaikum dia masih sujud juga. Sujud yang lama itu kalau sholat sendirian. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Hadis riwayat Muslim. Orang paling lama, paling dekat kepada Allah ketika sujud, faksiru fi doa. Maka perbanyaklah doa waktu sholat sendirian. Kalau orang depan orang banyak nanti takut riya, tengok angin pada tengok orang. Hati-hati setan bermain. Syaitan yajri majrad dam. Oleh sebab itu sholatnya sujud lama ketika sholat sendirian. Berapa lama Nabi sujud? Sampai dicubit Aisyah tangannya. Selesai itu Aisyah ditanya, Nabi bertanya, kenapa kau cubit tanganku Aisyah? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujudnya. Pada saat salam salat, adakah kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi atau pakai wabarakatuh? Wassalamualaikum warahmatullah. Yang wabarakatuh hanya riwayat Abu Dawud. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab salat. Baca. Iqra. Apakah menyamakan ibu tiri dengan istri kena keparat? Tidak. Ibu kandung. Namanya zihar. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Aku tengok pundakmu seperti pundak emakku. Itu tidak boleh. Ustaz, hukum tentang sejarah Islam, hukum Petren. Hadis menjadikan kuburan sebagai masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Kubur Santo Thomas di semen dijadikan gereja di atas. Gereja Santo Thomas. Itulah yang dilaknat itu. La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Tak boleh. Adapun solat menghadap kubur, solat di masjid yang di masjidnya ada kubur, maka sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Solat di masjid yang ada kubur tidak masalah. Karena yang dimaksud tidak boleh itu adalah menjadikan masjid, menjadikan kubur sebagai masjid. Ada kubur di situ diratakan, lalu dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh, haram. Karena meminta kepada kubur. Saya pernah sholat tarawih 11 rakaat di masjid kampung dengan 4-4-3. Sedangkan di sini banyak 2-2-2-3. 4-4-3 istilah ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan 4-4-3 batal. Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan sah. Begitu kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam bukunya berjudul Fikih 4 Mazhab. Ustaz, mana yang lebih utama, menghatamkan Quran bulan Ramadan tapi bacaannya kurang tepat, atau menyempurnakan bacaan tapi tak dikejar menghatamkannya? Di bulan Ramadan menghatam banyak-banyak, di luar Ramadan nanti baru perbaiki baca. Tapi menghatamkan kalau bacaannya pontang-panting gimana? Belajar tajwid. Nanti Ustaz Hardi bedah buku hari ini tentang Ustaz Hardi bedah buku tajwid hari ini. Ustaz Hardi dari Al-Azhar baca.
Menghatamkan itu setelah bacaan betul. Apalagi kalau ngapal Quran bacaannya, payah meluruskan. Membuat rumah itu kalau sudah jadi, memperbaikinya payah. Maka belajar menghargai huruf dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dulu baca Fatihah sampai berbulan-bulan. Tak dipindah-pindah. Fatihah terus tak pindah-pindah. Setelah betul baru pindah Al-Baqarah. Ini mau cepat-cepat, nanti payah membetulkannya. Payah membetulkan makhrajul huruf kalau udah salah dari awal. Salah setting dari awal. Kalau komputer salah setting bisa diganti baru. Tapi kalau udah bacaan kita salah setting, payah betulkannya. Ketika khatib baca khutbah boleh minum khatibnya, minum karena hajat boleh, minum karena yang lain tak boleh. Makanya di beberapa masjid disediakan di situ botol. Maka khatib ketika dia terbatuk, minum dia karena hajat boleh. Minum hanya untuk gaya-gaya aja tak boleh. Di bulan puasa Pak Ustaz tak boleh, hajat pun tak boleh. Bagaimana cara menyempurnakan saf dalam solat bagi perempuan? Kadang safnya ada yang bolong, tapi di belakang atau saf di sebelah tak mau geser. Sama macam laki-laki, rapat. Diawali dari tengah, rapat. Saddul khalal, jangan ada cerah. Kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, rapat. Saya seorang pemuda, kata hadis, seorang sudah menikah berarti dia sudah menyempurnakan iman. Bagaimana jika orang belum menikah kemudian dia meninggal? Apakah kita dia menghadap Allah membawa imannya tak sempurna? Padahal dia rajin sholat dan ibadah. Kalau dia tak mau menikah, tak sempurna imannya. Tapi kalau dia sudah mau tapi tak dapat-dapat, kalau dia mau tapi belum masanya, yang tak boleh itu ada menolak di dalam. Aku tak mau menikah. Itu yang Nabi marah. Man rahiman sunnati falaysa minni. Siapa yang tak mengikut sunnahku maka bukan umatku. Yang penting niat aja dulu. Yang muda-muda yang belum nikah niat aja dulu. Yang sudah nikah udah tutup, jangan niat lagi. Apa hukumnya bila seorang rajin memakmurkan masjid tapi tak menunaikan puasa? Error nih. Ada yang rajin puasa tak sembahyang, ada yang rajin makmurkan masjid tapi tak puasa. Ini orang-orang yang salah kajinya, tak betul. Berawal dari salah ngaji, salah pikir, salah buat. Salah cakap, salah. Maka harus disetting ulang, harus ngaji, harus betul. Setelah kita sholat tarawih, witir, bolehkah kita sholat tahajud? Boleh. Habis witir di masjid, pulang ke rumah, tidur, bangun, boleh. Hadis siapa? Riwayat Aisyah. Kana yusalli rak'ataini ba'da taslim. Hadis riwayat Muslim. Nabi sholat lagi setelah witir. Itu menunjukkan lil jawaz. Menunjukkan boleh sholat setelah witir. Tapi katanya witir penutup. Kata siapa? Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah sholat terakhir kamu witir. Dianjurkan. Bukan wajib witir. Habis witir tak boleh sholat lagi. Bukan gitu maksudnya. Apa amalan di malam Lailatul Qadar? Ya Rasulullah, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar, apa amalannya? Banyak-banyak doa ini kata Nabi kepada Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka engkau afuun, pencinta maaf. Tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Tak ada gunanya minta surga kalau tak dimaafkan Allah. Singgah juga ke neraka. Minta surga. Iya masuk surga, tapi dia obok-obok dulu neraka. Maka bagus kita minta Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jam berapa salat sunat fajar yang paling afdal? Ba'dal azan. Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Waktunya kapan? Hadis riwayat Muslim, ba'dal azan. Setelah azan. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat qul huwallahu ahad. Ba'dal azan. Sama dengan qabliyah subuh, sama. Namanya 2, bendanya 1. Bagaimana untuk menghilangkan kantuk malam iktikaf? Siang itu tidur, suplemen, jangan minum suplemen yang pakai bahan-bahan kimia. Minum madu, aba sauda, olahraga, makan cukup, minum cukup, insyaallah. Lalu kalau terasa ngantuk, di belakang kan ada kamar mandi, wudu. Tegak, salat sunat tegak. Biasa ngantuk. Ustaz tak pernah ngantuk, asik ngantuk. Amalan apa yang dilakukan di hari raya Idul Fitri?